Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah Ngalengkas. Wah, makin seru aja makin kesini teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa daripada Sinta Diary. Kisahnya keren banget di sana teman-teman ya. Terima kasih Aminka atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor mengeleakkan jalur kiri di tanah Bali, Ngalengkas. Malam yang seharusnya menjadi kemenangan justru dipenuhi oleh luka mendalam. Para pemain Sanggar Yama, terutama para pemain menengah, berdiri di antara puing-puing pertarungan yang baru saja usai. Mayat rekan-rekan mereka yang gugur masih tergeletak di sekitar, darah mengalir membasahi tanah, jerit kesakitan pemain yang terluka terdengar, sementara para pemain lainnya hanya bisa termenung dalam kelelahan fisik dan mental. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh semangat kini diliputi rasa takut, marah, dan trauma. Tidak sedikit dari mereka yang menangis, meratapi kehilangan sahabat atau bahkan sanak saudara mereka yang juga bergabung di Sanggar. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini sepadan? Simon bersama anggota Sanggar Durga tiba terlambat untuk menyelamatkan semua orang, tetapi mereka dengan cepat membantu memulihkan situasi. Para pemain Durga bekerja sama membersihkan area, mengangkat tubuh-tubuh yang gugur, dan memberikan bantuan medis bagi mereka yang terluka. Kalian mereka dalam menyusun strategi dan stabilisasi sangat membantu membuat suasana di Sanggar Yama perlahan mulai lebih terkendali. Di atas gapura utama Sanggar, Oman berdiri termenung melihat ke arah para pemainnya yang sedang berusaha memulihkan keadaan. Dalam hati ia merasa terpukul. Apa yang harus aku lakukan? Kalau terus begini, Sanggar ini akan hancur. Pemain menengah akan meninggalkan Sanggar satu persatu. Mereka akan memilih keselamatan keluarga mereka daripada bertahan di sini. Rasa khawatir Oman semakin dalam. Ia tahu bahwa Sanggar tidak akan bertahan lama. Jika serangan seperti ini terus saja terjadi, kemenangan ini terasa seperti kekalahan bagi Oman, bukan hanya karena kerugian yang besar, tetapi karena ia tahu teror Sanggar Bayu belum akan berhenti. Di atas gapura itu, Simon menghampiri Oman. Keduanya berdiri berdampingan memandangi kota kubu yang tampak damai dari kejauhan, meskipun malam ini penuh dengan tragedi. Jika malam ini mereka menyerang Sanggar Durga, aku rasa kami tidak akan bertahan. Sanggar Yama sangat kuat karena kepemimpinanmu, Oman, kata Simon dengan nada serius membuka pembicaraan. Oman menoleh padanya. Tidak, Simon. Situasi ini tidak lagi tentang kita. Mereka tidak hanya menyerang para pemain, tetapi juga penduduk kota. Lihat apa yang terjadi pada desa Bugi. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya, tetapi menjadi korban keganasan Dharma. Simon mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Bahkan jika para pemain memilih keluar dari Sanggar, nyawa mereka tidak akan aman. Dharma tidak peduli apakah mereka masih terikat dengan Sanggar atau tidak. Yang dia inginkan hanyalah dominasi total. Oman terdiam mencoba memahami posisi Simon. Jika kita ingin bertahan, jika kita ingin melindungi kota kubu, maka kita harus menyatukan kekuatan. Tidak ada gunanya kita berjalan sendiri-sendiri. Aku rasa sudah saatnya kita menjatuhkan Sanggar Yama dan Sanggar Durga menjadi satu, Oman. Ini bukan lagi tentang kehormatan atau semacamnya. Ini untuk mempertahankan kota kubu. Oman terkejut mendengar usulan itu. Simon, aku tahu maksudmu baik, tapi kau harus tahu satu hal. Dalam satu sanggar hanya ada satu pemimpin.
Kau jauh lebih berpengalaman memimpin sanggar. Aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa jika harus berada di bawahmu. Maaf, ini bukan perkara egois. Tapi aku punya tujuan yang lebih besar. Yang tidak hanya berhenti sebagai pimpinan sanggar. Banyak kekacauan di masa lalu yang harus aku perbaiki. Simon menatap Oman, lalu ia tersenyum kecil. Aku tahu, dan aku tidak keberatan menjadi wakilmu. Dengan kekuatanmu dalam bertarung dan pengalamanku dalam memimpin, kita akan bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan Dharma pun tidak akan mampu hancurkan. Jujur saja, aku tidak begitu berminat sebagai pimpinan. Bagiku itu merepotkan. Jadi aku rasa kau mampu untuk memikulnya. Oman terdiam sejenak, ia memikirkan usul itu. Tapi ini tidak akan mudah. Pemain dari kedua sanggar harus setuju. Kita juga harus memastikan bahwa kita siap untuk menyatukan semuanya. Untuk saat ini, aku perlu menstabilkan sanggar Yama lebih dulu. Setelah itu kita bisa memutuskan bersama. Simon mengangguk setuju. Ya, kita akan diskusikan ini bersama para pemain nanti. Tapi aku yakin ini adalah jalan yang terbaik. Sementara itu, di tengah suasana yang mulai mereda, Kujeng dan Moyan mendapati Ajo yang mencoba melarikan diri. Ajo terlihat gugup membawa sebuah tas besar yang tampak mencurigakan. Ajo, mau kemana kau? Tanya Kujeng dengan nada curiga. Wajah Ajo memucat. Ia mencoba memberikan alasan, tapi nada suaranya terdengar terlalu gugup. Ini semua karena ulahmu kan? Teriak Moyan yang mulai kehilangan kesabaran. Beberapa pemain lain mulai berkumpul. Menyadari apa yang terjadi, kemarahan mereka memuncak. Terutama ketika mereka mengingat semua kerugian yang mereka derita di malam itu. Pengkhianat! Teriak salah satu pemain mengangkat senjatanya, namun Oman tiba tepat waktu dan mencegah mereka. Berhenti! Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Semua mata tertuju pada Oman. Para pemain jelas tidak setuju, tetapi mereka tidak berani melawan perintah pimpinan mereka. Namun bukannya menyesali perbuatannya, Ajo justru mulai memaki Oman dengan kata-kata yang kasar. Kau pikir siapa kau, Oman? Kau hanya anak sombong yang beruntung. Kau tidak akan pernah bisa melawan Dharma. Kau akan hancur seperti aku menghancurkanmu malam ini. Para pemain semakin marah, tetapi Oman tetap tenang. Cukup, Ajo. Aku menghormatimu atas apa yang telah kau lakukan untukku di masa lalu. Itulah satu-satunya alasan aku tidak membiarkan mereka menghabisimu di sini. Pergi dan jangan pernah kembali. Namun, sebelum Ajo sempat pergi, tubuhnya mulai berubah. Ia berubah menjadi sosok yang mengerikan. Tubuhnya cacat, dengan kulit yang meleleh, wajahnya seperti monster menakutkan. Itu bukan wujud hewan spiritual, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Ajo, apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Kata Oman dengan nada penuh kekecewaan. Aku hanya ingin menunjukkan inilah perubahan sempurna yang sebenarnya. Ajo tertawa seram lalu berjalan menjauh dengan langkah menyeret. Oman tidak mengejarnya. Ia hanya menatap punggungnya dengan mata penuh kesedihan. Biarkan dia pergi. Itu adalah bentuk pengampunan terakhirku untuknya, kata Oman dengan nada pelan sambil menahan emosi. Ya sudah tidak tertolong itu. Dia bukan lagi Ajo sebelumnya. Sepertinya untuk mengantisipasi jika dia ketahuan, ia telah tenggelam dalam jalan Pangiwo terlalu dalam. Jelas butuh. Pangiwo atau diartikan jalur kiri adalah suatu jalur ilmu leak. Ada dua jalur ilmu leak. Pangiwo adalah jalur kiri dan Panengen adalah jalur kanan. Yang diketahui saat ini, perubahan wujud leak semua petarung adalah ilmu jalur kiwi Pangiwo. Dan untuk kedepannya akan ada penjelasan lebih lanjut tentang keilmuan leak jalur kanan sesuai alur jalan. Para pemain Sanggar Yama hanya bisa menatap punggung Oman dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa apa yang Oman lakukan tidaklah mudah, tetapi mereka juga menyadari bahwa Ajo telah menjadi ancaman besar yang mungkin akan kembali menghantui mereka di masa depan. Setelah kepergian Ajo, pagi di Sanggar Yama terasa berat. Langit kelabu, aroma darah masih menyengati udara. Para pemain yang tersisa bekerja tanpa henti untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh pertempuran.
Potongan tubuh pemain yang tewas dikumpulkan dengan hati-hati. Beberapa pemain menengah terlihat menggigil saat memindahkan potongan tubuh yang berserakan. Wajah mereka pucat karena trauma. Di tengah lapangan utama, sekelompok pemain menumpuk puing-puing bangunan yang runtuh. Gapura utama Sanggaryama yang sebelumnya menjadi simbol kekuatan mereka kini hancur berantakan dengan peralatan seadanya. Mereka mulai mengangkat balok-balok kayu yang roboh dan memperbaiki tembok yang berlubang akibat serangan. "Bantu aku di sini, tembok ini hampir runtuh," teriak salah satu pemain menengah sambil memegang palu besar. "Tunggu sebentar, kami datang." Beberapa rekannya berlari mendekat membawa kayu dan tali untuk menopang struktur yang hampir roboh itu. Para pemain menengah dari Sanggar Durga turut membantu, menunjukkan solidaritas yang mendalam. Mereka membentuk barisan untuk memindahkan reruntuhan dan memastikan bahwa area yang rusak bisa segera diperbaiki. Salah satu pemain Durga bahkan terlihat memimpin proses itu. "Jangan tinggalkan apapun yang bisa digunakan. Kita perlu semua yang ada untuk bertahan," katanya tegas. "Hei, masih ada yang hidup di sini. Kami butuh bantuan tabib secepatnya," teriak salah seseorang. Di sudut lain, beberapa pemain menengah mengurus tubuh-tubuh yang tewas. Mayat-mayat itu dibungkus kain seadanya dan ditempatkan dengan hati-hati di sebuah sudut yang dijadikan area pemakaman sementara. Para pemain membacakan doa singkat untuk rekan-rekan mereka yang gugur. "Selamat jalan teman-teman. Pengorbanan kalian tidak akan sia-sia," bisik salah satu pemain dengan suara gemetar menahan tangisnya. Di pasar utama kota, para pedagang yang biasanya sibuk kini hanya duduk termangu. Barang dagangan mereka berserakan dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Anak-anak kecil memegang erat tangan ibu mereka takut keluar dari rumah. Simon berjalan di tengah kerumunan, mengenakan celana pendeta orange yang sudah penuh noda darah. Meskipun terlihat letih, auranya tetap memancarkan ketegasan. "Semua aman sekarang. Kami sudah mengusir musuh. Kalian tidak perlu takut," kata Simon dengan suara yang tenang, mencoba menenangkan penduduk. Namun, seorang pria tua maju dengan raut wajah penuh ketakutan. "Bagaimana kami bisa merasa aman? Mereka bisa datang kapan saja. Bagaimana kalau mereka menghancurkan kota ini?" Simon menghela nafas panjang menatap pria tua itu dengan tatapan penuh pengertian. "Kami akan memastikan itu tidak terjadi. Sanggar Ryama dan Durga ada di sini untuk melindungi. Tapi kami butuh kalian untuk tetap tenang. Jangan panik, percaya pada kami." "Terima kasih Tuan Simon, Anda begitu perhatian kepada kami," ucap warga yang lain. Simon tersenyum ramah. Di tengah hiruk-pikuk perbaikan, Oman berdiri di atas puing-puing di lapangan utama. Tatapannya kosong, menatap para pemain yang sibuk bekerja di sekelilingnya. Bekas-bekas pertempuran malam itu masih terlihat jelas. Darah yang mengering di tanah, dinding yang penuh dengan lubang bekas serangan, dan bau kematian yang belum hilang sepenuhnya. Dalam hati, Oman merasa frustasi. Jika terus bertahan seperti ini, dipastikan akan hancur. Dharma tidak akan berhenti. Aku tidak bisa membiarkan Sanggar ini jatuh. Tidak, setelah semua yang telah aku bangun, kota Kubu juga tidak boleh berada dalam ancaman. Tanpa adanya warga di kota, tempat ini akan menjadi kota mati. Apa fungsinya Sanggaryama jika kota Kubu hilang? Aku harus memikirkan rencana pencegahan. Dalam batinnya penuh pertimbangan, ia mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah. Oman tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini: menyerang balik Sanggar Bayu. Setelah satu hari penuh bekerja, Sanggaryama mulai terlihat lebih baik. Oman memutuskan untuk mengumpulkan semua pemain inti dari kedua sanggar untuk membahas langkah selanjutnya. Mereka berkumpul di ruang pertemuan darurat. Di dalam tenda, suasana penuh ketegangan. Para pemain inti duduk melingkar, wajah mereka serius. Oman berdiri di tengah, menatap mereka satu persatu. "Dharma tidak akan berhenti sampai kita semua musnah. Jika kita terus menunggu, hanya soal waktu sebelum mereka menyerang kita lagi. Kita harus bergerak sekarang," kata Oman dengan tegas. Simon mengangguk menyetujui pendapat Oman. "Aku setuju. Menunggu hanya akan melemahkan. Dharma sudah menunjukkan niatnya untuk menghancurkan. Bahkan desa yang tidak ada hubungannya dengan kita seperti desa Bu, kita luput darinya." Para pemain inti lainnya juga mengangguk memahami situasi genting ini. Badi yang duduk di salah satu sudut bangkit dengan semangat membara.
Kalau begitu, biarkan aku yang memimpin serangan langsung Sanggar Bayu. Aku ingin memastikan Gunta membayar atas semua apa yang telah dia lakukan. Oman mengangkat tangan meminta Bade untuk tenang. Bade, aku mengerti amarahmu, tapi kita tidak bisa gegabah. Dharma adalah musuh yang licik dan kita perlu strategi. Simon melanjutkan. Jika kita bergerak sekarang, kita harus memastikan ini adalah serangan yang menentukan. Dharma tidak bisa dibiarkan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Semua pemain inti sepakat serangan balik akan dilancarkan dengan kekuatan penuh dengan strategi yang matang. Pertempuran berikutnya akan menjadi penentu nasib Sanggar Yama, Durga, dan Kota Kubu. Di ruang pertemuan darurat yang diterangi cahaya lilin, Oman berdiri dengan para pemain inti. Wajahnya yang penuh tato mencerminkan kebulatan tekad. Ia menatap setiap orang dengan tajam, memastikan semua memahami rencana yang telah ia susun. Pertempuran ini akan menjadi akhir dari semua teror Dharma. Kita tidak akan memberikannya kesempatan lagi, kata Oman. Suaranya menggema di dalam tenda. Simon yang berdiri di sampingnya menambahkan, kita akan menyerang dengan strategi dua arah. Bade akan memimpin pasukan utama untuk menyerang langsung dari depan. Aku dan Oman akan bergerak dari belakang untuk memecah fokus mereka. Bade bangkit, wajahnya penuh semangat. Baik, serahkan bagi depan padaku, bos. Aku akan pastikan mereka menyesal pernah menyentuh Sanggar Dharma. Oman mengangguk. Bade, kau akan membawa Wayan, Putu, Muding, Amon, Gujung, dan Moyan. Pastikan kalian bekerja sebagai satu kesatuan. Jangan ada yang ceroboh. Bade mengangguk tegas di belakangnya. Wayan dengan tatapan tajam mengeluarkan suara setuju. Putu dan Muding juga menyatakan kesiapan mereka, sementara Amon hanya tersenyum kecil menunjukkan keyakinannya pada rencana itu. Gujeng dan Moyan yang terluka ringan sebelumnya kini terlihat lebih segar, siap untuk kembali bertempur. Oman melanjutkan, Simon dan aku akan memimpin pasukan cadangan melalui jalur belakang. Pemain inti Sanggar Durga, ini saatnya kalian menunjukkan kalian. Kita akan memastikan Dharma tidak punya tempat untuk kabur. Para pemain inti Durga mengangguk dengan yakin. Simon memandang Oman dan berkata, kita akan bergerak diam-diam, Oman. Jika rencana ini berhasil, Dharma tidak akan punya pilihan lain menghadapi kita di dua sisi. Dan saat itu, kita akan memastikan mereka tidak akan bangkit lagi, kata Oman, suaranya penuh ketegasan. Sementara itu, di Sanggar Bayu, Dharma duduk di kursi kayu besar ruang utama. Ia tampak tenang meskipun kekalahan besar sebelumnya telah mengguncang pasukannya. Dengan senyum tipis, ia memandang peta besar yang terbentang di atas meja. Gale, panggil Dharma dengan nada dingin. Gale yang masih terlihat lemah dengan tubuh penuh beban memasuki ruangan dengan langkah berat. Ia berjalan hati-hati. Ya, aku di sini. Ada apa, Dharma? Dharma menatap Gale dengan mata yang tajam. Kau akan memimpin serangan berikutnya. Gale terkejut. Jangan bercanda, Dharma. Aku belum pulih. Serangan terakhir itu hampir membuatku kehilangan nyawa. Apa kau tidak melihat kondisiku saat ini? Jika aku... Dharma memotongnya dengan tegas. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghancurkan mereka, Gale. Aku tidak peduli dengan kondisimu. Kau akan memimpin atau kau ingin aku memberikan perintah ini pada Kunta. Aku yakin dia tidak akan keberatan mengambil posisimu. Wajah Gale memucat. Ia tahu bahwa kehilangan kepercayaan Dharma berarti kehilangan segalanya. Baiklah, aku akan memimpin, jawab Gale dengan nada pelan penuh keterpaksaan. Dharma berdiri dan menatap pemain-pemain inti lainnya yang berkumpul di ruangan itu. Kunta, Sura, Gama, Anara, Jayen, Ladra Leksan, kalian semua akan mendukung Gale. Aku ingin kalian bergerak tanpa keraguan. Hancurkan Sanggar Yama. Ini adalah kesempatan terbaik saat mereka lemah. Kali ini jangan menahan diri lagi. Aku yakin Sanggar Yama akan runtuh kali ini. Kunta tersenyum dingin. Serahkan pada kami, bos. Kali ini kami akan memastikan mereka tidak akan punya waktu untuk pulih. Dharma menunjuk ke peta. Kalian akan membawa 50 pemain menengah. Aku ingin kalian menyerang langsung dari depan. Jangan takut mengorbankan mereka untuk menguras tenaga Yama. Sementara itu, aku bergerak dari belakang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita akan menghancurkan mereka dari dua arah.
Dalam gelapnya malam, pasukan dari kedua sanggar bergerak. Pasukan utama Sanggar Yama dipimpin oleh Bade berjalan melewati jalan utama menuju Sanggar Bayu. Mereka membawa obor untuk menerangi jalan meskipun suasana tetap mencekam. Semua tetap waspada. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, kata Bade sambil menggenggam pedang auranya. Di sisi lain, pasukan Sanggar Bayu yang dipimpin Gale juga bergerak melalui jalan setapak di tengah hutan. Gale, meskipun terluka, berjalan di depan dengan langkah yang berat di belakangnya. Para pemain inti lainnya terlihat fokus, sementara 50 pemain menengah mengikuti dengan raut wajah tegang. Di suatu tempat di tengah hutan, di sebuah persimpangan yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar, kedua pasukan akhirnya bertemu. Hal ini tentu saja mengejutkan kedua pihak, tapi tanpa banyak bicara semua tahu apa yang harus dilakukan. Siapkan diri kalian, teriak Bade mengangkat pedang tinggi-tinggi. Bersiap, teriak Gale dari seberang. Tanpa aba-aba, kedua pasukan saling menyerang. Jeritan perang menggema di tengah hutan yang sunyi. Pemain menengah dari kedua sanggar bertempur habis-habisan. Suara dentingan senjata, jeritan, dan ledakan memecah keningan malam. Wayan dalam wujud ayam bulu api melompat ke udara, meluncurkan serangan api besar ke arah pemain-pemain menengah Sanggar Bayu. Ini untuk Tirta, teriak yang menghantam lawan dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Kunta dalam wujud lipan 1000 jarum bergerak dengan kecepatan luar biasa menyerang para pemain Yama dengan hujan jarum yang tajam. Ceras! Bade melihat Kunta dari kejauhan dan ia langsung melompat ke arahnya. Kunta, hadapi aku, teriak Bade menyerang dengan pedang auranya. Cedung. Di tengah kekacauan, Kunta dan Bade akhirnya berhadapan langsung sekali lagi. Namun Kunta terlihat lemah dan serangannya tidak sekuat sebelumnya. Aku akan memastikan kau tidak akan lolos kali ini, kata Bade dengan amarah membara. Kau sungguh percaya diri, Bade. Kemarilah, cering. Duar! Bade mundur beberapa langkah. Ia mengira Kunta melemah, tapi itu hanya triknya agar Bade sedikit lengah. Namun ini akan menjadi pertarungan besar yang akan menentukan nasib semuanya. Bade dan Kunta saling berhadapan di tengah hutan yang penuh dengan suara pertempuran lain. Udara terasa berat oleh aura kebencian di antara mereka. Kunta dalam wujud lipan 1000 jarum tingkat pertama meluncurkan serangan pembuka dengan tubuh panjang yang dilapisi jarum-jarum tajam. Gerakannya lincah dan cepat membuatnya sulit ditangkap oleh mata telanjang. Ia meluncur dengan kecepatan tinggi, mencoba mengelilingi Bade untuk menyerang dari berbagai sudut. Bade, kau tidak akan selamat kali ini. Akan aku tunjukkan bagaimana aku mengalahkan ayahmu, teriak Kunta sambil melancarkan hujan jarum dari tubuhnya. Bade yang berubah menjadi kucing pedang tingkat pertama menggunakan kelincahan dan refleksnya untuk menghindari serangan-serangan tersebut. Bade bergerak gesit, menciptakan pola zigzag untuk menghindari serangan jarum Kunta. Setiap langkah Bade meninggalkan jejak cahaya pedang di udara. Kunta, aku sudah menunggu lama untuk ini. Kau akan membayar semua perbuatanmu, balas Bade sambil melancarkan tebasan pedang ke arah tubuh Kunta. Pertarungan berlangsung cepat. Bade mencoba mendekat untuk memberikan serangan langsung dengan pedangnya, tetapi Kunta terus menjaga jarak, memanfaatkan tubuh panjangnya untuk menyerang dari kejauhan. Serangan jarum Kunta berhasil melukai lengan Bade, tetapi Bade tetap bertahan dengan memanfaatkan kecepatan refleksnya untuk mendekati Kunta. Menyadari bahwa perubahan tingkat pertama tidak cukup untuk saling mengalahkan, keduanya melanjutkan ke perubahan tingkat kedua. Lingkas! Kunta kini berubah menjadi lipan raksasa berjarum baja. Bentuk transformasi kedua lipan 1000 jarum, tubuhnya semakin besar dengan jarum-jarum yang lebih tebal dan juga tajam. Ia mengeluarkan kabut beracun dari tubuhnya, menciptakan area yang sulit untuk dimasuki lawan. Racun itu mematikan bagi pemain menengah, tetapi bagi Bade hanya menyebabkan sedikit rasa pusing. Bade berubah menjadi kucing pedang petir. Wujud tingkat kedua kucing pedang, tubuhnya lebih besar dengan cakar dan pedang auranya yang semakin tajam. Refleksnya semakin cepat dan setiap serangan kini disertai dengan gelombang energi berbentuk pedang yang memotong apapun di jalannya.
Kunta melancarkan strategi baru. Ia menciptakan kabut tebal dengan racunnya mengaburkan pandangan Bade. Bade mencoba mendengarkan pergerakan Kunta di dalam kabut, tetapi tubuh Kunta yang licin dan panjang itu sulit diprediksi. Bade, kau pikir bisa menyaingiku di kabutku ini sendiri? Disinilah awal kekalahan ayahmu. Begitu juga denganmu, ejek Kunta dengan suara menggema dari berbagai arah. Namun, Bade membalas dengan serangan yang tak terduga. Dengan ayunan pedangnya, ia menciptakan gelombang angin tajam yang mengusir kabut racun, memulihkan jarak pandangnya. Bade kemudian melompat ke arah Kunta, menebas tubuh panjangnya dengan pedang auranya. Aku tidak peduli seberapa pintar kau sembunyi, Kunta. Aku akan menemukanmu. Aku berbeda dengan ayahmu. Cerang! Serangan Bade berhasil melukai bagian tengah tubuh Kunta, tetapi Kunta membalas dengan melilitkan tubuhnya ke Bade. Jarum-jarum bajanya mulai menusuk tubuh Bade, membuatnya sulit bergerak. Keduanya mulai terlihat lelah setelah pertarungan sengit, tetapi belum ada yang menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan sisa energi mereka, Bade dan Kunta melanjutkan ke perubahan tingkat ketiga. Perubahan tingkat akhir, kucing pedang iblis, lingkas. Perubahan tingkat akhir, lipan 1000 jarum bas, lingkas. Sementara itu, Wayan dan Sura saling melayang di udara, menjaga jarak sambil memancarkan aura kebencian. Keduanya sudah menyimpan dendam pribadi atas duel yang pernah mereka lalui, dan malam ini menjadi ajang pembuktian siapa yang terkuat. Wayan, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan hanya api kecilmu itu? Kali ini aku memastikan kamu tidak akan selamat, teriak Sura. Suara anginnya bergema di udara. Wayan menyipitkan mata. Sayap-sayap apinya mengepak pelan, menciptakan percikan api di udara. Kau bicara terlalu banyak, Sura. Jika kau ingin membunuhku, buktikan. Lingkas! Keduanya meneriakkan mantra perubahan tingkat pertama. Sura berubah menjadi gagak angin, tubuhnya besar dengan bulu hitam yang memancarkan aura dingin. Sayapnya memancarkan angin tajam yang mampu memotong apa saja di jalannya. Setiap kepakan sayapnya menciptakan badai kecil di sekitaran. Wayan berubah menjadi ayam bulu api. Tubuhnya diselimuti bulu-bulu merah yang berkobar dengan nyala api. Matanya menyala seperti bara, dan setiap gerakannya meninggalkan jejak api di udara. Sura langsung meluncur ke arah Wayan dengan kecepatan tinggi, menyerang dengan kedua cakarnya yang memancarkan angin tajam. Wayan, kau tidak akan selamat kali ini. Wayan menghindar dengan gesit, mengepakkan sayap apinya untuk menciptakan gelombang panas yang memblokir serangan Sura. Api dan angin saling bertabrakan, menciptakan ledakan kecil yang menerangi langit malam. Wayan melompat ke atas dan meluncurkan bulu-bulu apinya seperti proyektil ke arah Sura. Giliranku, terima ini. Sura menghindar dengan kepakan cepat, menciptakan pusaran angin untuk menangkis serangan itu. Itu saja, Wayan. Seranganmu sama saja seperti sebelumnya, teriak Sura sambil meluncur ke arah Wayan dengan serangan angin tajam. Wayan menghindar lagi, tetapi serangan angin Sura berhasil mencakar sayap kanannya hingga meninggalkan luka kecil. Wayan membalas dengan meluncurkan api besar dari mulutnya, tetapi Sura dengan gesit mengelak. Sial, gum liri Wayan menahan lukanya yang tidak seberapa. Keduanya menyadari bahwa perubahan tingkat pertama ini tidak cukup untuk saling mengalahkan. Dengan teriakan lantang, keduanya melanjutkan ke perubahan tingkat kedua. Sura kini berubah menjadi gagak angin badai bentuk perubahan kedua. Tubuhnya lebih besar dan sayapnya memancarkan kilauan energi badai. Setiap kepakan sayapnya menciptakan angin topan kecil yang bisa menyapu apapun di jalannya. Wayan berubah menjadi ayam bulu api petir. Bentuk perubahan tingkat kedua, bulu-bulunya kini bercahaya dengan percikan api dan listrik. Aura panas sekitaran semakin kuat, menciptakan gelombang panas yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Pertarungan menjadi lebih sengit. Sura meluncur dengan kecepatan tinggi, menciptakan badai angin yang mengelilingi tubuhnya. Wayan, kau akan terbakar di dalam neraka oleh apimu sendiri, teriak Sura melancarkan serangan angin mematikan ke arah Wayan. Blar! Wayan dengan cepat menangkis serangan itu dengan kepakan sayap, menciptakan ledakan api besar yang menghancurkan badai Sura.
Aku tidak akan kalah darimu, Sura. Kau terlalu lemah untuk menghentikanku. Jangan samakan aku seperti yang sebelumnya. Balas Wayan dengan percaya diri. Wayan meluncur ke arah Sura dengan kecepatan luar biasa, menyerang dengan cakarnya yang diselimuti api dan petir. Serangan itu mengenai sayap kiri Sura, menciptakan luka bakar yang parah. Ah! Sura berteriak, kehilangan keseimbangan sejenak, namun Sura segera bangkit dan melancarkan serangan balasan. Ia menciptakan pusaran angin besar yang memerangkap Wayan di dalamnya. Aku akan menghancurkanmu sekarang, Wayan. Wayan terjebak dalam pusaran angin, tetapi dengan kepakan kuat ia menciptakan ledakan api dari tubuhnya, menghancurkan pusaran itu dan meluncur keluar dengan cepat. Sura, aku katakan sekali lagi, ini adalah akhir bagimu. Teriak Wayan melancarkan serangan api besar yang langsung menghantam tubuh Sura. Sial, bagaimana Wayan bisa menjadi sekuat ini, batin Sura. Sura yang terluka parah tidak punya pilihan lain. Dengan teriakan penuh amarah, ia melanjutkan ke perubahan tingkat ketiga. Perubahan tingkat akhir, gagak badai tornado. Lingkas. Perubahan tingkat akhir, ayam bulu api neraka. Lingkas. Sura kini berubah menjadi gagak badai tornado. Wayan berubah menjadi ayam bulu api neraka. Tubuhnya diliputi nyala api hitam yang memancarkan aura kematian. Bulu-bulunya seperti tombak api dan cakarnya menyala dengan energi neraka. Pertarungan menjadi semakin brutal. Keduanya terbang dengan kecepatan tinggi, saling menyerang dengan kekuatan penuh. Di pertarungan lain, di tengah hutan yang gelap dan penuh aroma darah, Putu berdiri tegak dengan tubuh besar dalam wujud kura-kura ekor piton ungu tingkat kedua. Matanya tajam menatap ke arah Gama yang sudah kehilangan satu lengan dalam pertarungan sebelumnya. Meski demikian, Gama tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dengan tubuhnya yang dilapisi api menyala, ia berdiri dalam wujud anjing jubah api tingkat kedua. Satu-satunya lengan yang tersisa memancarkan aura ganas, sementara tatapan penuh dendam yang terpaku pada Putu. Gendut, aku tidak akan membiarkan ini menjadi akhirku. Aku akan mencabik-cabik tubuh babimu itu, teriak Gama dengan suara penuh amarah. Putu hanya mendengus kecil. Ekor piton yang panjang meliliti tanah bergetar pelan seperti sedang bersiap menyerang. Kau sudah kalah sebelum pertarungan ini dimulai, Gama. Tanpa lenganmu kau hanyalah anjing pincang yang mencoba bertahan hidup. Hahaha. Gama meraung, melompat ke udara dan melancarkan serangan dengan cakar yang diselimuti api. Rasakan ini, gendut. Putu menggerakkan ekor pitonnya dengan cepat, menangkis serangan Gama yang meluncur ke arahnya. Dar! Benturan cakar api Gama dengan ekor piton Putu menciptakan gelombang energi yang menghancurkan pepohonan di sekitaran mereka. Putu dengan tenangnya memutar tubuh, mengayunkan ekornya untuk menyerang balik. Kau terlalu lemah, Gama. Kehilangan lenganmu membuatmu kehilangan keseimbangan dalam bertarung. Bahkan jika kau memiliki 4 lengan, kau masih bukan lawanku. Aku tidak peduli. Aku masih bisa membunuhmu, teriak Gama mencoba menghindari ekor piton yang menyerangnya dari segala arah. Namun, salah satu serangan ekor Putu mengenai punggung Gama membuatnya terjatuh ke tanah dengan keras. Gama berteriak. Tubuhnya bergetar karena dampak serangan tersebut, tapi ia memaksa dirinya untuk bangkit kembali. Putu melangkah mendekat. Tubuhnya yang besar menciptakan getaran di tanah. Kau seharusnya tidak ikut kemari sejak awal, anjing pincang. Aku akui keberanianmu karena kau masih mencoba melawan, tapi ini adalah akhir. Putu mengayunkan ekor pitonnya lagi, kali ini dengan kecepatan lebih tinggi. Gama melompat untuk menghindar, tetapi ekor piton itu melilit tubuhnya dengan kuat. Sial, lepaskan aku, teriak Gama berusaha membakar lilitan ekor piton dengan apinya itu, tetapi sia-sia. Racun dari piton mulai merembes ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya melemah. Kali ini adalah akhirmu, Gama, kata Putu dengan dingin, bersiap menghantam tubuh Gama ke tanah untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebelum Putu bisa melakukan serangan terakhir, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari arah sisi hutan. Baik, aku akan mulai darimu, gendut.
Gale mulai menyasar pemain yang ia anggap paling lemah. Sebuah aura merah menyala menerangi hutan. Gale muncul dari balik kegelapan. Tubuhnya yang besar memancarkan energi mematikan dalam wujud ular kepala merah tingkat ketiga. Gale terlihat jauh lebih besar daripada sebelumnya, meskipun luka-luka dari pertarungan sebelumnya masih terlihat jelas di tubuhnya. "Kau adalah korban pertamaku, gendut!" teriak Gale dengan suara menggema. Putu menoleh. Ekor pitonnya masih melilit tubuh Gama yang kini terkulai lembah. "Oh, bukannya engkau itu, Gale. Jadi kau akhirnya menunjukkan dirimu. Aku pikir kau sudah melarikan diri seperti pengecut." Gale tersenyum licik meskipun nafasnya terdengar berat. "Aku mungkin terluka, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa membunuhmu. Kau hanya kura-kura yang lamban. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku? Kecuali kau, Oman." Putu melepaskan lilitannya dari tubuh Gama dan menatap Gale dengan dingin. "Gale, aku tahu kau kuat, tapi malam ini kau membuat kesalahan besar. Kau memilih lawan yang salah. Kau tidak belajar dari kesalahanmu yang sebelumnya." Kura-kura ekor piton ungu tingkat air. Ngah, lengkas. Putu melanjutkan perubahan tingkat ketiga. Tubuhnya yang besar kini berubah menjadi lebih masif. Sisik-sisik di punggung kura-kuranya memancarkan aura ungu bercahaya, sementara ekor pitonnya menjadi lebih panjang dan bersinar dengan racun yang lebih mematikan. Mata Putu bersinar dengan cahaya kehijauan, menambah aura mengerikan dari wujud kura-kura ekor piton ungu. Dari semua lawan, Gale sungguh kurang beruntung menargetkan Putu. Kini semuanya akan tahu siapa sebenarnya Putu Gede. Di tengah medan perang yang penuh kekacauan, Amon dalam wujud kalajengking hitam berdiri dengan sikap waspada. Tubuhnya yang hitam mengkilap dengan ekor panjang penuh duri yang memancarkan racun mematikan, bergerak-gerak mencari celah untuk menyerang lawannya. Sementara itu Giant dalam wujud kerbau bertanduk baja berdiri kokoh di hadapannya. Tubuh besar Giant dilapisi kulit keras seperti baja dan tanduk besarnya berkilauan dalam cahaya bulan yang redup. "Kalajengking kecil, kau pikir bisa menembus pertahananku dengan ekormu itu?" Giant melontarkan ejekan sambil menghentakkan kaki ke tanah, menciptakan getaran yang membuat debu dan pecahan tanah berterbangan. "Tubuh besar sepertimu hanya membuatmu menjadi target yang lebih mudah," balas Amon dengan suara dingin. Matanya yang bersinar tidak lepas dari pergerakan lawan. Giant melancarkan serangan frontal, menundukkan kepala dan berlari dengan kecepatan luar biasa ke arah Amon. Tanduk besarnya melesat seperti tombak yang siap menghancurkan apa saja di jalannya. "Rasakan ini, aku akan merembukanmu!" teriak Giant sambil menghantam tanah dengan kekuatan penuh, menciptakan guncangan yang membuat pohon-pohon di sekitaran bergoyang. Amon dengan cepatnya melompat ke samping menghindari serangan langsung itu, namun dampak serangan Giant menciptakan retakan besar di tanah, membuat Amon kehilangan keseimbangan. Di sisi lain medan perang, Muding dalam wujud badak berjulak pedang berdiri kokoh. Tubuhnya besar dan kuat seperti gunung yang tidak tergoyahkan. Tanduknya yang panjang dan tajam memantulkan kilauan suram, siap menghancurkan apa saja di hadapannya. "Badak lamban, kau pikir bisa menang melawan aku?" Anara dalam wujud piton hitam berbisa melingkar di tanah dengan tubuh yang panjang dan licin. Matanya menyala hijau berkilat penuh kebencian dan taring beracunnya terlihat mengancam saat ia membuka mulutnya lebar-lebar. "Ular sepertimu yang akan hancur dengan sekali injakanku. Lilitanmu tidak lebih dari gangguan kecil. Kau akan merasakan kekuatan sejati, kekuatanku," balas Muding dengan suara berat. Tanduknya terangkat siap menyerang. Anara bergerak cepat. Tubuhnya yang panjang meluncur seperti cambuk hidup dengan kecepatan luar biasa. Ia mencoba melilit tubuh besar Muding. "Jika begitu rasakan ini, aku akan menghancurkanmu perlahan," teriak Anara sambil melilitkan tubuhnya ke kaki Muding, mencoba menyerang dengan taring berbisanya. Namun Muding tidak tinggal diam. Dengan kekuatan besar dari tubuhnya, ia memutar tubuhnya, tiba-tiba membuat lilitan Anara terlepas. Brak! Tubuh panjang Anara terpental beberapa meter menghantam tanah dengan keras.
Ketahuilah, kau bukan lawanku, teriak Muding sambil mengentakkan kakinya ke tanah, menciptakan getaran yang membuat Anara kehilangan keseimbangan. Namun, Anara tidak menyerah. Ia meluncur kembali dengan kecepatan yang lebih besar, menyerang dari samping dengan taring yang bercahaya hijau. Muding memutar tubuhnya, menangkis serangan itu dengan tanduk besar. Cerang! Benturan antara taring beracun Anara dan tanduk baja Muding menciptakan percikan hijau dan suara logam yang memekakan telinga. Anara menggeram kesakitan saat tanduk Muding berhasil menghantam tubuhnya, menciptakan luka besar di sisinya. Anara mencoba menyerang lagi. Ia melilitkan tubuhnya di salah satu kaki Muding dan mencoba menggigit leher, tetapi Muding memanfaatkan kekuatan tubuhnya, melepaskan lilitan itu dan menghantam tubuh Anara ke tanah dengan tanduknya. Anara terbaring lemah, tubuhnya penuh luka, nafasnya tersengal. Namun ia memandang Muding dengan tatapan penuh kebencian, menolak untuk mengakui kekalahannya. Amon dan Muding saling melindungi punggung satu sama lain saat Giant mencoba menyerang Muding dari belakang. Amon menggunakan ekornya untuk menyerang kaki Giant, membuat kerbau besar itu terjatuh. Sebaliknya, ketika Nara mencoba melilit tubuh Amon, Muding dengan cepat menanduk tubuh panjangnya, membuatnya terpental ke arah pohon. Kita selesaikan ini bersama, Muding, teriak Amon, ekornya bergerak dengan kecepatan tinggi. Dengan senang hati, balas Muding sambil menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan tekanan besar yang menghentikan pergerakan lawan. Di tengah medan perang yang penuh darah dan teriakan, Amon dan Giant saling berhadapan setelah melanjutkan ke perubahan tingkat kedua. Kalajengking hitam raksasa ngalingkas. Tubuh Amon mulai membesar hingga mencapai 3 kali lipat ukuran sebelumnya. Giant pun tinggal diam. Kerbau baja berduri ngalingkas. Tubuh Giant bertransformasi menjadi lebih besar dan juga kokoh. Lapisan baja melapisi seluruh tubuhnya. Kali ini kau akan gepeng, Amon, teriak Giant sambil berlari dengan kecepatan luar biasa, menyeruduk dengan tanduknya yang besar dan tajam. Buar! Amon melompat ke samping untuk menghindar, tapi gelombang tanah yang diciptakan oleh hentakan Giant membuatnya kehilangan keseimbangan. Dengan cepat, Amon menggunakan ekor panjang yang beracun untuk menyerang kaki Giant, berharap melumpuhkan pergerakan kerbau besar itu. Ceras! Giant berteriak saat racun dari ekor Amon mengenai kaki kirinya, menciptakan luka besar yang mulai mengeluarkan asap hijau. Namun dengan kemarahannya, Giant mengentakkan kakinya lagi ke tanah. Jedum! Gelombang tanah yang lebih besar tercipta, menghantam tubuh Amon dan membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Kau keras kepala sekali, Giant, geram Amon sambil bangkit kembali. Ekornya bergerak-gerak dengan cepat. Giant tersenyum sinis meskipun nafasnya mulai berat karena efek racun di kakinya. Kau pikir bisa menang dengan racun itu? Tubuh baja ini lebih kuat dari yang kau bayangkan. Amon melompat dengan kecepatan tinggi, menargetkan bagian sisi Giant yang mulai melambat karena racun. Dengan satu gerakan cepat, Amon menusukkan ekor beracunnya ke tubuh besar daripada Giant, tepat di antara lapisan bajanya. Giant berteriak, darah bercampur racun mengalir dari lukanya. Namun meskipun terluka parah, Giant belum menyerah. Ia berbalik dengan cepat, menyerang dengan tanduk yang dipenuhi duri, tetapi Amon sekali lagi menggunakan kelincahnya untuk menghindar. Giant, tubuh besar itu hanya membuatmu menjadi sasaran empuk. Kau sudah kalah, kata Amon dengan nada dingin. Ekornya bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Di sisi lain, Muding dan Anara bertarung dengan intensitas yang tidak kalah dahsyat. Badak berculap baja ngalingkas, teriak Muding. Tubuhnya mulai bertransformasi. Lapisan baja berkilau melapisi tubuhnya yang besar, memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Tanduknya yang besar dan tajam kini tampak lebih kokoh, siap untuk menghancurkan apapun di dalamnya. Piton hitam api racun ngalingkas. Anara berteriak, tubuh panjangnya berubah menjadi lebih besar dan mengerikan. Badak bodoh, kau pikir baja itu bisa melindungimu dari apiku, ucap Anara sambil meluncur cepat ke arah Muding, mencoba melilit tubuhnya dengan lilitan beracun. Muding dengan tenang menatap Anara yang mendekat, lalu ia menghentakkan kakinya ke tanah untuk menciptakan getaran besar.
Anara, lilitanmu tidak lebih dari gangguan kecil bagiku, teriak Muding meluncurkan tanduk bajanya ke arah tubuh panjang Anara. Cerang! Benturan tanduk Muding dengan tubuh Anara menciptakan percikan api hijau dan suara keras. Meskipun serangan Muding berhasil membuat Anara terpental, piton besar itu dengan cepat bangkit dan meluncurkan serangan lain. Rasakan api racunku, teriak Anara menyemburkan api hijau bercampur racun ke arah Muding. Muding menundukkan kepala, menggunakan lapisan bajanya untuk menahan semburan api tersebut. Meskipun panas dan racun mulai merusak permukaan bajanya, Muding tetap maju dengan tanduk yang terangkat tinggi. Aku tidak peduli seberapa panas apimu, Anara. Kau tidak akan bisa menembus pertahananku, teriak Muding menghantam tubuh Anara dengan tanduknya. Biar! Anara terpental lagi. Tubuh panjangnya terempas ke tanah, namun dengan licin ia meluncur ke belakang Muding, mencoba melilitkan tubuhnya di kaki badak besar itu. Kali ini aku akan menghancurkanmu, Muding, teriak Anara. Lilitannya mulai mengencang sambil menyemburkan racun dari taringan. Namun Muding dengan kekuatan tubuhnya yang besar memutar badannya dengan keras, melepaskan lilitan Anara dan menyerangnya dengan tanduk bajanya. Jedung! Serangan itu menghantam tubuh Anara dengan keras, menciptakan luka besar di sisinya. Dari awal, kalian berdua bukan lawan kami, kata Muding dengan suara berat, matanya memancarkan ketegasan. Amon dan Muding saling melindungi punggung satu sama lain sepanjang pertarungan. Saat Giant mencoba menyerang Muding dari belakang, Amon dengan cepat menggunakan ekor beracunnya untuk melumpuhkan kaki kerbau itu. Sebaliknya, ketika Anara mencoba melilit tubuh Amon, Muding menggunakan tanduk bajanya. Keduanya menunjukkan kerjasama yang luar biasa, memanfaatkan pengalaman bertarung mereka untuk mengalahkan lawan yang lebih besar dan lebih agresif. Giant, Anara, malam ini adalah akhir bagi kalian berdua, teriak Amon dan Muding bersamaan melancarkan serangan terakhir mereka. Jedung! Giant dan Anara akhirnya tergeletak di tanah, tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran. Amon dan Muding berdiri berdampingan, saling melindungi punggung mereka. Tubuh mereka penuh luka, tetapi semangat bertarung mereka tetap menyala. Keduanya memandang sekeliling medan perang, memastikan tak ada lagi ancaman sebelum melanjutkan ke pertempuran lain yang mungkin sudah menunggu mereka. Dengan hati-hati, mereka mulai menyasar pemain Sanggar Bayu lainnya. Sementara itu di lokasi Gujeng dan Moyan, Gujeng terbang dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata telanjang. Sayap besarnya yang hitam dan berselaput memancarkan bayangan gelap yang menutupi cahaya bulan, membuatnya semakin sulit dilihat oleh Ladra. Dengan setiap kepakan, udara di sekitar Gujeng terdengar menderu, memberikan aura ancaman yang mengintimidasi. Kau pikir kegelapan bisa menyelamatkanmu? Aku adalah pemburu di setiap kondisi, bahkan dalam kegelapan sekalipun, teriak Ladra memanjat pohon besar dengan lincah. Tubuh laba-laba raksasanya yang penuh duri itu bergerak seperti bayangan di antara ranting-ranting pohon, menyembunyikan diri dengan sempurna. Gujeng memutar tubuhnya di udara, sayapnya menciptakan angin kuat yang mengguncang dedaunan di sekitar Ladra. Dari ketinggian ia mengintai pergerakan lawan dengan cermat, menunggu celah untuk menyerang. Aku tidak butuh menyembunyikan diri, Ladra. Aku di atasmu, tempat di mana kau tidak akan bisa meraihku, balas Gujeng. Suaranya bergema di udara malam. Ladra mendengus, lalu melancarkan serangan pertamanya dari tubuhnya. Ia memuntahkan jaring tajam yang bersinar seperti kawat berduri di bawah cahaya bulan. Terbanglah setinggi yang kau mau, Gujeng, tapi kau akan jatuh ke dalam perangkapku, teriak Ladra sambil melemparkan jaring besar ke arah udara. Jaring itu melesat dengan kecepatan tinggi, menargetkan sayap besar Gujeng. Namun dengan gesit, Gujeng melipat salah satu sayapnya dan meluncur ke samping, menghindari perangkap tersebut dengan mudah. Itu saja yang kau bisa kau lakukan. Ayo, apakah kau sedang main-main? Ejek Gujeng sambil meluncur balik ke arah Ladra dengan kecepatan luar biasa. Cakar tajam yang mencakar udara mencoba merobek tubuh Ladra yang penuh duri. Cerang! Benturan keras terdengar ketika cakar Gujeng mengenai tubuh Ladra, tetapi duri-duri di tubuh Ladra berhasil menangkis serangan itu. Gujeng mundur sedikit, matanya menyipit. Tubuhmu keras, Ladra, tapi bahkan baja pun akan hancur jika dihantam berkali-kali, katanya dengan suara dingin. Ladra tertawa kecil.
Kau terlalu percaya diri, itu akan menjadi kehancuranmu. Dengan lincah, Ladra melompat ke pohon lain, melemparkan jaring yang lebih besar dan tajam ke arah Gujang. Jaring itu hampir mengenai Gujang, tetapi ia melakukan manuver tajam membuatnya lolos dari perangkap. Ladra terus menyerang tanpa henti, membuat Gujang sibuk menghindar. Di bawah langit malam yang gelap, Moyan berdiri kokoh di tengah hutan dalam wujud gajah angin gergaji. Tubuhnya terlihat besar dan tak tergoyahkan. Belalai panjang yang dilengkapi gergaji berputar pelan mengeluarkan suara menderu yang menciptakan aura menakutkan di sekitarnya. Setiap langkahnya mengetak tanah, membuat dedaunan berjatuhan dari pepohonan di sekitarnya. Leksan dalam wujud burung hantu ekor badai melayang rendah dengan keanggunan yang mematikan. Sayap yang lebar mengepak dengan lembut, tetapi ekor panjangnya bergerak seperti cambuk yang mengiris udara. Setiap gerakannya menciptakan angin kencang yang membawa rasa dingin ke seluruh medan. Moyan, tubuhmu terlalu besar untuk mengikuti kecepatanku. Kau hanya sasaran empuk bagi ekorku, teriak Leksan dengan nada mengejek. Matanya yang bersinar menatap gajah besar itu dengan tajam. Moyan menengus. Kau terlalu banyak bicara, Leksan. Jika kau ingin mencoba keuntunganmu, ayo majulah, balas Moyan dengan suara berat. Suaranya terdengar seperti guntur. Leksan langsung meluncur ke arah Moyan dengan kecepatan luar biasa. Ekornya yang panjang mencambuk udara dengan keras. Cambuk badi Leksan mengenai kaki Moyan menciptakan luka kecil yang berdarah. Kau cukup licik, tapi kau akan menyesal setelah menyerangku, teriak Moyan dengan nada yang marah. Ia mengayunkan belalainya yang dilengkapi gergaji berputar, menciptakan gelombang angin besar yang menghantam tubuh Leksan di udara. Brar! Benturan itu membuat Leksan kehilangan keseimbangan sejenak, tetapi ia dengan cepat kembali terbang tinggi. Seranganmu besar, Moyan, tapi kau terlalu lamban untuk mengimbangi kecepatanku, teriak Leksan yang kembali meluncur dengan kecepatan tinggi. Moyan mencoba menangkis serangan itu dengan belalainya, tapi Leksan terlalu cepat. Cambuk badai Leksan kembali mengenai tubuh Moyan, menciptakan luka tambahan di sisi kirinya. Moyan menggeram, tubuhnya yang besar bergetar karena marah. Jika kau berpikir aku lamban, maka kau akan merasakan kekuatan penuhku, teriaknya. Ia mengentakkan kakinya ke tanah. Cedung! Gelombang itu membuat Leksan terdorong ke belakang, tetapi burung hantu besar itu kembali menguasai dirinya. Cukup kuat, Moyan, tapi tidak cukup untuk mengalahkanku, teriak Leksan meluncur kembali untuk menyerang dengan cambuk badai petirnya. Pertarungan antara keempat pemain ini berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Sementara Gujeng terus menghindari jaring beracun Ladra, Moyan berusaha melindungi dirinya dari serangan cepat Leksan. Pertarungan mereka menjadi saksi akan kekuatan dan strategi yang luar biasa. Meskipun hanya dalam perubahan tingkat pertama, namun medan perang dipenuhi dengan suara dentuman jeritan dan suara-suara senjata spiritual yang saling bertabrakan. Di sisi lain, Badai yang kini berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan. Tubuhnya besar dengan bulu hitam yang memancarkan aura pedang emas. Dari setiap lainnya, pedang auranya berubah menjadi dua, dengan energi yang lebih tajam dan mematikan. Setiap langkahnya memancarkan aura pembantaian yang membuat lawan merasa terintimidasi. Gunta di sisi lain berubah menjadi lipan emas raksasa. Jarum-jarum di tubuhnya berkilauan seperti logam mulia, tetapi memancarkan aura mematikan. Racunnya kini bisa melelehkan logam dan tubuhnya semakin cepat serta sulit dilukai. Pertarungan semakin brutal. Badai dan Gunta bertarung dengan seluruh kemampuan mereka. Badai menyerang dengan dua pedang auranya, menciptakan gelombang energi yang memotong tanah dan pepohonan di sekitar mereka. Gunta dengan kecepatannya yang luar biasa terus menghindar dan melancarkan serangan jarak jauh dengan jarum-jarum emasnya. Aku tidak akan pernah kalah darimu, Badai. Kau akan menjadi korban berikutnya, teriak Gunta sambil melancarkan serangan besar. Namun Badai memanfaatkan kecepatannya untuk mendekati Gunta dengan dua pedang auranya. Ia melompat tinggi dan memberikan tebasan silang langsung ke arah kepala Gunta. Cegat! Serangan itu berhasil menghantam Gunta dengan keras, menciptakan luka besar di tubuhnya. Namun Gunta tidak menyerah. Ia menggunakan sisa kekuatannya untuk melilit
tubuh Bade dan melancarkan gigitan terakhir dengan jarum-jarum beracun di mulutnya. Bade dengan kekuatan terakhirnya menghindari gigitan tersebut dan menyerang langsung ke bagian tubuh Kunta yang sudah terluka sebelumnya. Ceras! Dengan satu tebasan terakhir, ia berhasil mengalahkan Kunta yang akhirnya jatuh ke tanah dalam wujud manusianya. Bade berdiri di atas tubuh Kunta yang tak berdaya. Nafasnya berat, tubuhnya penuh dengan luka, tetapi matanya penuh dengan kebenangan. Ini untuk semua yang telah kau hancurkan, Kunta, untuk desa Bugi dan untuk ayahku. Ini adalah akhir bagimu. Meskipun Kunta terlihat hampir tak bernyawa, ia tersenyum lemah menunjukkan sisa kesombongannya. Aku mungkin kalah sekarang, Bade, tapi perang ini masih jauh dari kata selesai. Dharma akan membalaskan dendamku. Baiklah, aku akan mengakhiri ini. Cering! Bade melangkah dengan cepat dan segera ingin memenggal Kunta, namun cedung. Tiba-tiba saja sosok tinggi besar muncul. Bagus, bagus. Kau memiliki kemampuan. Ayo bergabunglah denganku, atau kau mati. Ya, Dharma telah tiba. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya teman-teman, ngalengkas. Dan bagaimana di sini akhirnya final round ya. Dan belum selesai nih pertarungannya. Yang pasti ini adalah pertarungan terakhir, dan untuk besok adalah season 2 terakhir ya. Besok adalah episode season 2 terakhir. Jadi ngalengkas ini setelah ini minggu depan itulah yang terakhir teman-teman untuk season 2-nya. Dan untuk season 3-nya masih menunggu kiriman dari Sinta Diary. Asli kisahnya keren banget nih. Bagaimana akhirnya semuanya dengan urusan masing-masing ya. Bade akhirnya melawan Kunta, dan Kunta udah mau selesai nih. Si Dharma datang, harusnya ngadepin Dharma bos Oman nih biar selesai semuanya. Lagi langsung aja digek gitu ya Bade. Si Kuntanya nih baru habis itu ngelawan Dharma. Dan overall ini kisahnya keren banget teman-teman, menegangkan sepanjang cerita dan gelut terus. Pokoknya buat teman-teman yang suka action cocok banget kisah ngelengkas ini. Dan yang pastinya kita akan terus memvariasikan kisah-kisah di dalam channel Ilo Extreme untuk semuanya adalah menghibur teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman juga mungkin ya punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya tuh boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.